Cianjur teh ulang tahun gempa bumi. 21 November 2022, Tanah Cianjur bergoncang hebat. Dan disinilah kisah keberanian dan kepedulian itu dimulai. Kabupaten Cianjur merupakan kabupaten yang sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh pegunungan, dengan topografi dataran rendah di bagian selatan. Banyaknya lahan dan sumber air di Kabupaten Cianjur dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bercocok tanam seperti menanam sayuran wortel, bawang, dan berbagai bunga. Sisi lain, di balik kesuburan dan kekayaan alamnya, juga terdapat ancaman bencana yang salah satunya adalah gempa bumi. Siang itu, 21 November 2022, di pukul 13.21 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa bumi berkekuatan 5,6 skala Richter di Kabupaten Cianjur yang berlangsung selama 10-15 detik. Rusaknya rumah dan berbagai fasilitas umum, serta berdampak pada sumber penghidupan masyarakat. Kecamatan Cugenang dan Pacet merupakan wilayah di Kabupaten Cianjur yang terdampak gempa bumi. Kecamatan Cugenang terdiri dari 16 desa dan Pacet 7 desa. Desa Gasol, Nyalindung, Mangunkerta, Talaga di Kecamatan Cugenang, dan Desa Ciputri di Kecamatan Pacet merupakan desa yang terdampak parah akibat gempa bumi, sehingga sebagian masyarakat di 5 desa tersebut terpaksa tinggal di dalam tenda pengungsian. Di balik reruntuhan, kami menemukan keajaiban kemanusiaan untuk saling menguatkan dan menyembuhkan. Inilah bagaimana kita bersatu untuk membawa cahaya di tengah kegelapan. Kurang lebih 3 bulan Yakum Emergency Unit atau YU menjalankan program kegiatan tanggap darurat di Cianjur. Selanjutnya dengan mendapatkan dukungan pendanaan dari Mitra AWO Internasional, melakukan pendampingan di 5 desa di Kecamatan Cugenang dan Pacet di Kabupaten Cianjur. 5 desa itu antara lain Mangunkerta, Gasol, Talaga, dan Nyalindung yang berada di Kecamatan Cugenang, dan Ciputri yang berada di Kecamatan Pacet. Lebih dari sekedar bantuan, program kami berfokus pada proses belajar bersama dan memberdayakan masyarakat untuk menjadi semakin tangguh dan berdaya. Simak bagaimana langkah kecil bisa membuat perbedaan besar. Yakum Emergency Unit atau YU adalah lembaga swadaya masyarakat berkantor pusat di Yogyakarta dengan mandat untuk melakukan tanggap darurat dan kesiapsiagaan bencana. Bukan hanya tentang memberikan bantuan, tetapi juga tentang membentuk masyarakat yang tangguh. Ini adalah kisah langkah-langkah konkret menuju ketangguhan. Angka-angka tidak bisa menyampaikan emosi dan kisah di balik bencana. Mari lihat bagaimana setiap angka mewakili cerita, keberanian, dan ketahanan. Peristiwa bencana yang terjadi di Cianjur di tahun 2022 menjadi satu peristiwa, menjadi pembelajaran yang baik untuk kita semua. Yang pertama kaitan dengan pentingnya kesiapsiagaan bencana di masyarakat, bahwa terbangun solidaritas dan kerjasama antar pihak, semua pihak saling membantu satu dengan yang lain, itu menjadi satu catatan baik. Program yang dilakukan dalam upaya peningkatan kapasitas kesiapsiagaan bencana, dukungan kebutuhan dasar dan perlindungan bagi masyarakat kelompok beresiko seperti disabilitas dan lansia. Program dijalankan dan didukung bersama dengan pemerintah desa dampingan dan mitra di Kabupaten Cianjur, seperti BPBD, Disduk Capil, Organisasi Disabilitas di Cianjur. Dukungan kebutuhan dasar bagi kelompok beresiko seperti distribusi peralatan dapur bagi 700 penerima manfaat, diantaranya lansia, disabilitas, anak yatim piatu akibat bencana, dan juga perempuan kepala keluarga.
Kegiatan yang mencakup dukungan kepada kelompok berisiko, diantaranya adalah dukungan kartu identitas, di mana memang kelompok berisiko selama ini sering terabaikan dan bahkan tidak bisa mengakses kebutuhan-kebutuhan maupun hak-hak dasarnya. Bersama Disduk Capil Cianjur dan pemerintah desa, melakukan dukungan pembuatan kartu identitas bagi 218 lansia, disabilitas, dan ibu hamil di 5 desa dampingan. Dan bersama pemerintah desa memastikan akses bantuan sosial bagi mereka. Bersama organisasi disabilitas di Cianjur, melakukan kunjungan ke 392 keluarga dengan penyandang disabilitas di 5 desa dampingan. Sebagai silaturahmi dan saling menguatkan. Dukungan aksesibilitas bagi disabilitas dan lansia, seperti akses dukungan penerangan, alat bantu pegangan di kamar mandi, jalan yang landai, dan perbaikan kamar mandi. Ada setidaknya 320-an penerima dukungan ini. Kami juga membentuk tim siaga. Tim siaga ini dibentuk bersama masyarakat dalam rangka mendukung kesiapsiagaan mereka untuk melakukan kesiapsiagaan apabila terjadi bencana, di mana di dalamnya ada beberapa bidang seperti logistik, evakuasi, peringatan dini, dan lain sebagainya. Kami pun telah membekali mereka dengan beberapa alat kesiapsiagaan. Penguatan kapasitas masyarakat terkait kesiapsiagaan bencana, belajar bersama dan berupaya untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat adalah semangatnya. Proses dilakukan dengan beberapa hal seperti 1. Pelatihan dan peningkatan kapasitas pemahaman dan keterampilan kesiapsiagaan, seperti pelatihan dalam memahami konsep penanggulangan bencana di Indonesia, pelatihan pertolongan pertama, pelatihan pengelolaan data hunian dan logistik dalam situasi tanggap darurat. Kedua, pembentukan struktur organisasi penanggulangan bencana tingkat desa yang dilengkapi pembagian peran dan legitimasi pemerintah desa. 3. Kajian resiko bencana atau KRB disusun bersama masyarakat untuk mengenali ancaman, kerentanan, dan kapasitas yang dimiliki masyarakat di 5 desa dampingan. 4. Kajian resiko bencana atau KRB yang tersusun menjadi dasar bersama 5 pemerintah desa dampingan untuk menyusun perencanaan kesiapsiagaan bencana dalam bentuk rencana penanggulangan bencana atau RPB dan rencana kontingensi atau RENKON. 5. Peta evakuasi gempa bumi dibuat bersama dan ditindaklanjuti dengan pemasangan rambu dan papan informasi bencana. 6. Bersama dengan pemerintah desa, melakukan penilaian ketangguhan desa atau PKD yang diinput dalam katalog digital kesiapsiagaan BNPB. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh. Dilakukan dengan memprioritaskan dan melibatkan secara aktif kelompok beresiko, seperti lansia dan disabilitas berdasarkan kapasitasnya. Bencana adalah menjadi urusan bersama. Semua pihak dapat bersama-sama untuk terlibat dalam penanggulangan bencana, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi. Bukan hanya gempa yang kita hadapi, tetapi masa depan yang lebih baik. Ini adalah kisah tentang bagaimana kami bersama-sama mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi apapun. Ketika bencana melanda, kolaborasi adalah kuncinya. Bersama-sama kita hadapi tantangan dan ciptakan perubahan yang positif. Mengaturkan sangat berterima kasih kepada YU. Sukses selalu untuk tim YU. Mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya dari YU. Gitu, menuju Tegado gitu, kompor, terus nyenong menawisan kompor, dan membantu peralatan yang dibutuhkan. Terima kasih banyak buat YU. Ya, semoga kedepannya semakin sukses. Udah bagus, tapi lebih bagus. Semua dimulai dengan hal yang kecil. Terima kasih. Saya ucapkan kepada bapak-bapak yang dari YU yang telah kerjasama selama proses respon bencana, menjadikan masyarakat kami yang tangguh bencana dan membantu masyarakat yang masih membutuhkan. Akan memperlihatkan motivasi buat mereka bahwa mereka tidak hidup sendirian. Tentu saja mereka bisa melakukan apa yang harus mereka lakukan. Lebih tangguh dalam menghadapi bencana. Menjadikan satu kesatuan, menjadikan manusia saling membantu satu sama lain.
Hatur nuhun Yayasan YU dimangur kenta babakti karyanya tak utama. Thank you very much. I'm very happy to hear from your side so much of appreciation and happiness about this cooperation.